Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat aplikasi yang ada di smartphone Android untuk mengakses channel yang ada di platform IoT ThinkSpeak. Nah, sebelumnya di video yang berjudul platform IoT ThinkSpeak bagian 1 itu dijelaskan bahwasanya kita mengakses channel yang ada di ThinkSpeak menggunakan menggunakan browser ya, menggunakan browser. Dimana di sini diaplikasikan pada sebuah kasus memonitoring dan mengontrol air yang ada pada bendungan ya. Nah, ilustrasinya mungkin seperti ini agar lebih jelas. Misalkan seperti ini ilustrasinya. Ini adalah air ya, ini bendungan misalkan ya, bendungan yang terlihat dari sisi samping ya. Ini adalah cutout-nya lah. Ini air ya. Di sini bendungannya ini ya. Kemudian ini ada pipa keluaran. Di pipa ini ada valve ya, ada katup yang bisa dikendalikan ya menggunakan sebuah motor listrik. Nah, namun juga di output di pipa keluaran ini juga terdapat sensor debit air. Di atas itu ada sensor level air yang ada di dalam waduknya. Nah, ini sensor level air. Nah, semua ini data-datanya dikirimkan ke sebuah microcontroller ya, MC kita buat di sini, microcontroller. Baik, ini sensor debit air, datanya masuk, mananya ke dalam. Sensor level air itu datanya masuk juga. Nah, kemudian valve ini bisa kita buka sama tutup menggunakan motor listrik yang juga dikendalikan oleh microcontroller ini. Jadi datanya keluar dari microcontroller sebagai output berarti. Kemudian data dari semua device input output ini ya, terutama device sensor, itu data-datanya dikirimkan melalui modul RF ya, modul RF dikirimkan secara wireless ke internet. Ke mana? Ke IoT platform ThinkSpeak ya, ke channel yang ada di IoT platform, ke channel yang ada di ThinkSpeak lah. Nah, ini dia modul wirelessnya ya. Anggap sajalah modul WiFi. Nah, kemudian juga dikirimkan nanti datanya ke sini ya, kita buatlah sebuah anggaplah ini cloud internet. Di dalamnya terdapat IoT platform ThinkSpeak. Data-data dikirimkan ke sini ya. Nih. Nah, ThinkSpeak. Kemudian di ThinkSpeak akan ditampilkan ada field ya, ada fieldnya, field sensor 1, field sensor 2. Kemudian ada field status, lalu ada lagi field untuk status dari motor valve bendungan ya, valve motor valve yang ada di sini, status valve yang ada di sini buka atau tutup gitu ya. Nah, ini di platform ThinkSpeak-nya yang akan muncul. Kemudian saat kita di penjelasan di video pertama itu mengupdate-nya itu nggak bisa dari sensor langsung ya. Jadi mengupdate data yang ada di ThinkSpeak ini tidak bisa dari sensor langsung karena memang tidak ada sensornya. Namun kita jadikan dia sebagai contoh bagaimana cara mengupdate field yang ada di sini. Sensor ini, dua sensor ini ya. Field sensor ini itu menggunakan apa? Browser
ya kan, browser yang ada di komputer. Browsernya baik itu browsernya seperti Chrome atau Mozilla dan lain-lain sebagainya, dengan cara memberikan apa? Alamat ya, alamat web tertentu agar bisa mengupdate data yang ada di ThingSpeak ini. Ya, untuk menggantikan sensor sementara. Ya, karena sensor yang kita buat tidak ada. Jadi kita pura-pura saja kita kirim data sensor, tapi sensornya itu berasal dari web browser ya, web browser. Nah, ini yang kemudian kita juga bisa membaca atau mengirimkan, mengupdate ya status dari valve ini. Valve ini, motor ini. Kita bisa mengirimkan data dari browser juga agar motor ini bisa on atau off. Ya, bisa on atau off. Semua dari browser kita kita update datanya. Kita update datanya dari browser. Nah, kemarin yang di ThingSpeak ini kita lihatkan dulu seperti apa channelnya ya. Channel yang sudah pernah kita kerjakan itu di sini ya. Nah, ini channelnya. Ada level air, ada debit air, ada status motor valve-nya atau buka atau tutup ya. Kalau buka misalkan diberi nilai 255, kalau tutup itu berikan nilai 0 seperti ini ya. Ini on off. Nanti on lagi, off lagi. Misalkan ini kita bisa masukkan datanya melalui browser kalau yang di video pembelajaran pertama itu ya. Ini bagian pertama dari ThingSpeak. Oke, sekarang itu yang dilakukan untuk mengupdate atau membaca data yang ada pada itu platform ThingSpeak. Nah, sekarang ini tidak kita gunakan lagi ya. Kita tidak memasukkan data melalui browser lagi atau membaca data melalui browser lagi, tapi kita gantikan dengan smartphone. Nah, sekarang smartphone lagi ya. Aplikasi yang ada di smartphone. Nanti di aplikasi smartphone akan tampil angka ya. Nah, nanti smartphone ini akan mengakses ke ThingSpeak. Smartphone mengakses ThingSpeak. Di smartphone nanti ada angka, misalkan angka 5 itu untuk level air ya. 5 meter misalkan ya. Kemudian angka yang kedua itu ada angka apa ini ya? Debit air misalkan 6 meter kubik per detik misalkan. Lalu ada lagi angka yang ketiga yang tampil nanti adalah mengenai status ya yang ada di sini. Apakah statusnya normal ataukah siaga 1, bahaya dan seterusnya. Dan yang terakhir kita berikan tombol. Nah, ada 2 buah tombol di sini. Satunya untuk on motor valve. Satunya untuk off motor valve ya. Nah, ini 1 dan 0. Ini on, ini off. 2 tombol ini akan mengupdate data yang ada di sini. Ya. Kalau saya tekan tombol yang on ini, maka field 3 ini akan berubah angkanya menjadi 255. Kalau saya tekan tombol 0 yang ada di sini, maka field 3 angkanya akan berubah menjadi 0. Nah, ini menganggap bahwasanya valve itu terbuka dan tertutup. Dua angka ini, 2 teks ini 5 dan 6 ini angka 5 itu adalah nanti akan menampilkan data terakhir dari field 1. Misalkan data terakhirnya di sini berapa? 45. Maka yang tampil di sini 45. Itu ya. Nah, kemudian yang sebelahnya ini akan menampilkan data terakhir daripada debit air. Debit air misalkan di sini berapa? 40. Nah, maka di sini 40 yang tampilnya. Seperti itu kira-kira. Lalu yang di bawah itu adalah tulisan yang ada di sini. Ya. Itu kira-kira. Jadi ini akan kita buat sekarang. Aplikasi yang ada di smartphone. Nah, untuk membuatnya maka kita akan menggunakan app inventor. Nah, app inventor. Kita pindah ke app inventor. Di sini app inventor kita buat project baru, project
start new project, misalkan namanya dam saja lah ya, dam. Dam itu air bendungan. Oke, kita oke kan. Nah, nanti muncul form baru ya, kosong. Apa kita tambahkan sesuai dengan keinginan tadi? Ada apa? Ada angka 2 buah, 3 buah ya. Angka yang akan tampil 3 buah berarti kita tampilkan di teks. Maka masukkan ke teks. Label masuk, misalnya label ya. Masukkan ke label. Label 1, label 2, label 3. Ada 3 label ya. 1, 2, 3. Tinggi air, debit air, sama status. Nah, terus ada 2 tombol. Buttonnya ada 2, button on dan button off. Baik, kita mencoba menggunakan button saja dulu ya, karena ini kita mengirimkan data dari smartphone ke ThinkSpeak. Bagaimana caranya? Ya. Baik, kita lihat dulu ini ya. Kita lihat dulu. Untuk mengirimkan, mengupdate sebuah channel, sebuah field yang ada di channel ya, untuk mengupdate sebuah data yang ada di sebuah field, itu kita harus mengirimkan mengirimkan alamat website ya, web address, seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, seperti ini ya. Kalau ingin mengupdate data pada field tertentu, itu yang kita kirimkan formatnya seperti ini, http://api.thinkSpeak.com update API key, write key-nya ya, write key dari channel yang kita ingin update itu apa, masukkan di sini, lalu fieldnya field berapa ya, field 1kah, field 2, field 3 ya, atau field 4. Nah, itu terus nilainya berapa ya. Itu formatnya. Nah, nanti kita lihat saja. Kita lihat kalau button ini ditekan ya, button ini ditekan, ini button on. Kita ganti dulu namanya, button on ya. Button on. Nah, kalau button on ini ditekan, apa yang terjadi? Maka kita harus masukkan perintahnya di dalam blok. Cari button 1. Itu kalau buttonnya diklik. Oke, apa yang kita lakukan? Kita kirimkanlah perintah ini ya, maaf, perintah ini ya, atau address ini ke ThinkSpeak, ke web, ke internet. Nah, dengan bagaimana caranya? Ya, kita ambil komponen satu lagi, yaitu komponen yang namanya web ya. Web itu ada di connectivity. Kita ambil komponen yang namanya web, masukkan ke sini, muncul komponen baru, lalu kita lihat di bloknya. Nah, di blok ini, akan terdapat apa, sebuah fungsi ya yang namanya web set, sebentar. Nah, ini dia ya, set web 1 to URL. Kita masukkan di sini. Lalu kita tulis apa yang akan kita kirimkan ya, pakai teks ini. Nah, ya. Jadi jika button 1 diklik, maka kita kirimkan address ini ya. Address apa? Address yang ada di sini. Formatnya seperti ini ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat API key-nya apa yang punya saya. Kita ambil di sini contoh sajalah. Saya ambil contoh misalkan ini ya. Ini aja saya ambil. Nah, ya. Ya, ini sama sebenarnya. Ini saya buang aja dulu yang ini. Nah, ini aja yang udah jadi ya, udah jadi ini contoh. Button 1 tadi klik, kemudian kita ambil ini tadi di sini ya, yang warna hijau itu.
fungsinya yang ada di sini. Ini web 1 URL tuh. Lalu kita masukkan ini dari teks ini, ya, ambil teks kosong tadi. Ini masukkan sini. Ini berarti kalau diklik maka web 1 tadi, web yang ada kita ambil di sini, itu kita isikan dengan address ini. Addressnya apa nih addressnya? Ini adalah address untuk mengakses field, ya, mengakses field. Kita buat di sini saja. Nah, ini ya. Kita pastikan di sini. Nah, ini dia ya. Ini yang kita ketikkan tadi di sini. Yang ada di sini isinya adalah ini ya. Ini thingspeak.com, kemudian update API key. Ini adalah API key yang ada di sini ya, API key yang ada di sini. API key untuk read. Ya, untuk read. Untuk write, maaf, untuk write. Ini. JKBA ini ya. Nah, ini JKBA CCC 60. Paskan ini ya. Nah, jadi ini API key untuk menulis, karena kita ingin menulis apa? Data dari smartphone kita ke field yang ada di ThinkSpeak. Kemudian field berapa yang akan kita update? Oh, field 3. Coba kita lihat di sini ada field 3 enggak? Mana field 3 kita? Field 3 sini ya. Nah, di field 3, maaf, field 3. Ini field 3 ya, ini field 3. Nah, jadi tombol 1 itu nanti kalau diklik dia akan mengupdate data di field 3. Ya, dengan memasukkan dulu API key untuk write yang ada di channel ini. Channel ini, API key write-nya mana? Ya, kita masukkan ke dalam web 1 URL ini. Setelah itu kita panggil call web 1 get ya. Kita mau ambil ini di mana nih? Ambilnya di mana? Di sini, di web 1 juga ya. Coba cari sini. Ada call web 1 get, ini dia ya. Nah, ini. Kita masukkan sini, ini letakkan di bawahnya. Nah, udah selesai. Ya, untuk mengupdate data, yaitu dengan menekan tombol on ya. Apa data yang kita kirimkan? Adalah angka 255 ya. Ini seperti ini. Nih, kita field 3-nya kita isi angka 255. Field 3 sama dengan 255. Artinya kalau button itu ditekan maka dia akan mengirimkan angka 255 ke field 3 yang ada di ThinkSpeak di channel kita ya. Channel kita tadi di channel sini. Dia akan mengirim data angka 255 ke sini. Coba saja kita lihat ya. Kita coba saja dulu menggunakan smartphone. Berikutnya kita coba membuat button yang kedua. Ya, button yang kedua sama. Saya ambil aja di sini contohnya. Button yang kedua sama cara ngambilnya ya. Cara ngambilnya sama. Ya. Dimana ambil button kedua, mana ambil set web 1, dan ini sama. Cuma yang ini yang berbeda ya. Bedanya di mana? Bedanya cuma apa? Kalau button kedua kita klik, kita kirim adalah angka 0. Ya kan, angka 0. Angka 0. Seperti ini jadinya. Nah, ini kita tinggal ganti, oh maaf, ini tinggal kita ganti dengan angka 0 saja ini. Nah, 0. Addressnya sama, web addressnya sama, cuma angkanya saja kita kirim angka 0 ya, supaya menunjukkan bahwasanya valve-nya harus tutup misalkan, atau harus buka. Bukanya misalkan ini ya 255, nutupnya 0 misalkan ya. Baik, selanjutnya kita lihat button 1 dan button 2 reaksinya bagaimana. Maka saya coba kita coba menggunakan smartphone. Jadi kita mencoba mengupdate field 3 ini menggunakan dua button ini ya. Dimana dua button ini sudah kita isi bloknya dengan perintah seperti tadi. Ini saya ganti dengan off. Oke, jadi ini button kedua ya, button kedua. Jadi di sini juga button 2. Ambil button 2 di sini ya. Button 2, kemudian ambil ini di
web 1 dan ini juga ngambilnya di web 1. Ini aja beda, angkanya dikasih 0 di ujung sini. Ya, yang ini tadi di ujung sini angkanya 255. Nah, kita coba koneksikan ini. AI companion. Ya. Apakah sudah sama? Ya, ini dia ya. Ini yang tampil di smartphone saya. Kita coba lihat kalau saya menekan tombol on, ya ini saya tekan ya. Apakah nanti yang di sini akan berubah? Baik. Sekali sini akan berubah. Yang di sini ya. Sekarang saya mencoba menekan tombol on. Ya, tombol on, saya tekan ini. Nah, ini saya tekan tombol on ya. Kemudian kita lihat di sini. Apakah ini akan berubah menjadi 255? Ini data yang terakhir tadi pukul berapa? Pukul 5. Nah, ini dia ya, ini data terbaru. 255. Ini data terbaru. Berarti setelah saya tekan tombol on di sini, maka dia akan muncul angka 255 di sini ya. Gimana kalau saya tekan tombol off di sini ya? Baik, saya tekan tombol off. Nah, ini tombol off yang sudah berubah, ditekan, maka kita lihat di sini apakah akan turun menjadi 0. Kita tunggu sebentar ya. Nah, ini dari 0 ya, ini otomatis 0. Berarti kita bisa mengupdate data yang ada di field 3 yang ada di ThinkSpeak ini menggunakan smartphone ya. Ini tampilan smartphone saya. Gimana dengan yang ada di label-label ini ya? Maksud kita adalah label 1 nanti tampilan dari ini ya, level air. Level air. Kemudian label yang kedua di sini itu tampil debit air ya. Oke, tapi saya ambil satu saja di sini. Saya ingin menampilkan level air saja di label 1 ya, label 1. Nah, ini caranya agak panjang ini, tapi ini diberikan penjelasan yang ini aja. Untuk mengupdate data, bukan mengupdate data ya, untuk mengambil data dan menampilkannya di smartphone ini ya, di label 1. Contoh saja saya ingin mengambil data dan menampilkan di smartphone saya di label 1. Itu titik terakhir dari data terakhir dari level air ini ingin saya tampilkan di label 1. Berarti kan saya membaca ya, read. Cara membaca, maka saya harus lakukan apa? Saya harus lakukan pengecekan dengan interval tertentu ya. Karena di sini tidak ada tombol ya untuk membaca, tidak ada. Untuk meread data di sini secara otomatis tidak ada ya. Masa kita harus pakai tombol, menekan tombol setiap waktu untuk mengambil data dari sini, tidak mungkin. Maka kita harus pakai apa? Timer. Jadi ada timer yang akan mengendalikan bahwasanya dia misalkan semenit sekali membaca data ya. Atau berapa 2 menit sekali, 5 menit sekali, terserah ya. Membaca data yang ada di field 1 nanti agar tampil di label 1. Maka kita butuh apa? Timer. Timer itu ada di sensor, ini dia sensor timer clock yang namanya clock di sini. Kita masukkan clock. Lalu di clock ini kita aktifkan misalkan sampai kita ingin mengecek atau mengambil data setiap berapa kali, semenit sekali misalkan ya. Semenit sekali berarti 1000 ini 1000 milisekon, berarti kalau 1 menit 60.000 milisekon. 60.000 kita buat di sini. 60.000 ya. 60.000 berarti 1 menit sekali timernya akan kita suruh apa ya. Baik, kita lihat di bloknya. Untuk bloknya saat timer sudah mencapai 1 menit, maka kita ambil bloknya yang ada di timer, yaitu menggunakan blok yang ini ya, when timer close 1 timer. Oke. When close 1 timer do ya, apa lakukan. Ketika sudah sampai 60 menit, apa yang kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah mengirimkan apa? Mengirimkan kode atau address untuk membaca lagi. Kalau tadi mau write ya, sekarang kita membaca lagi ya. Nah, ini membaca. Yang kita baca adalah yang
data terakhir, berarti last entry-nya. Nah, berarti membaca data terakhir yang masuk. Ini perintah yang kita kirimkan adalah yang ini, http://thingspeak.com channel ya, kemudian ID dari channel tersebut, kemudian feed, kemudian last, kemudian JSON tanda tanya, lalu ini adalah key read key daripada channel ini ya, read key daripada channel ini. Nah, read key-nya kita lihat di channel yang ini ya. Ini adalah channel, misalkan channel kita berapa channel kita tadi? Channel kita adalah ini channelnya adalah 16733 ya. Di sini apakah ini betul ini channelnya, ini di channelnya. Kemudian read key-nya, API read key-nya ini dia ya. Itu kita masukkan ke sini ya. FCARS, coba kita lihat sama enggak? Oh ya, FCARS bla 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 ya. Nah, udah, ini aja. Ini kita kopikan ini. Kita copy, kita masukkan di mana? Di dalam sini ya. Ini dalam sini. Nah, contoh yang sudah jadi saya sudah buat di sini, saya ambil di sini ya. Sebentar, kita ambil. Nah, ini ya. Maaf. Ini contoh yang sudah jadi ya. Oke, ini saya buang dulu. Baik, ini kita ambil di mana? Set web URL, sama dengan ini tadi ya. Nah, kita ambil set web URL, tapi ininya apa isinya? Isinya yang tadi, yang read tadi, yang ini ya. Nah, read last entry ini, persis ini. Kita masukkan di sini. Oke. Lalu call web get. Ya, oke. Nah, setelah ini belum selesai ya, belum cukup. Karena yang muncul nanti setelah kita baca, yang dikirimkan oleh web itu adalah ini message-nya ya. Lihat. Setelah kita baca, yang dikirimkan itu adalah message seperti ini. Dikirimkan oleh web ThingsSpeak-nya itu adalah seperti ini. Ini belum terpisah-pisah ya. Angkanya masih ada field 145, field 240, field 3-nya berapa angkanya, ini kebetulan 0 ya. Berarti ada angka yang belum terupdate ya. Nah, ini masih bercampur dengan field lain. Jadi data ini kita minta itu masih dalam bentuk yang bercampur dengan field yang lain ya, data-data yang lain. Nah, inilah yang harus kita kerjakan di smartphone, di coding yang ada di smartphone, bagaimana memisahkan angka-angka ini ya, sehingga field 1 itu masuknya ke label 1, field 2 masuknya ke label 2, field 3 bisa jadi masuknya ke label 3 atau ke status dan sebagainya ya. Namun yang kita butuhkan sekarang adalah angka yang ada di field 1 saja ya, atau field 2. Saya berikan contoh, saya ingin mengambil field 1 saja, nilainya 45 ini. Sementara data yang diberikan sepanjang ini. Jadi kita harus memisahkannya ya, memisahkan dari yang lain. Saya nggak mau lagi pakai ini misalkan. Saya nggak mau pakai ini. Saya mau cuma ngambil 45 yang setelah di sebelah field 1 ya. Di sebelah field 1 ada angka 45. 45 inilah yang akan harus tampilkan di label 1 ya, label 1 ini. Bagaimana caranya? Maka kita buat codingan yang selanjutnya ya. Setelah clock timernya mengeksekusi mengirimkan ini, maka ada lagi satu ya, yaitu event yang lain. Kita ambil contoh sini yang sudah jadi. Nah ya, ini saya keluarkan di sini. Oke. Bentar. Selanjutnya kita tambah blok baru, yaitu setelah dikirimkan timer request membaca data, maka ada lagi ketika datanya sudah terambil ya, sudah terambil. Ketika web sudah terambil, ini ngambilnya di mana nih? Ambilnya di sini ya. When web 1 got tag, ini di mana ngambilnya? Di sini. Ini dia ya. Ini dia. Ini dia nih, saya ambil tak sini. Yang lama saya buang aja. Ini yang baru ya. Nah, ini saya ambil. Setelah eksekusi, sekali lagi setelah dieksekusi oleh timer mengirimkan data request, minta data ke ThingsSpeak, maka kita harus melihatnya ya,
memprosesnya melalui menggunakan blok ini ya. When web 1 got text, ketika web itu sudah dapat teksnya, apa yang kita lakukan? Maka kita mulai memisah-misahkan ini tadi ya, data yang dikirim oleh ThingSpeak sepanjang ini dan bercampur seperti ini, kita mulai memisahkannya menggunakan cara kita sendiri ya. Di sini menggunakan apa yang kita manfaatkan? Kita memanfaatkan adalah pertama, kita coba inisialisasi dulu ya. Inisialisasi dulu, ada variabel. Nah, variabel misalkan ini variabelnya ya. Kita inisialisasi variabel lokal. Nah, ini ada di sini variabel. Ini saya variabel lokal ini dia ya. Ini saya masukkan di sini sebagai contoh. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, kemudian kita apa yang kita ini kan? Ini kita buat variabel lokal itu namanya misalkan coming string ya. Coming string seperti ini. Ctrl C, saya copy aja sini. Ctrl V. Lalu saya isi dengan teks yang ini, itu ngambilnya di mana? Ngambilnya di sini. Ya. Saya dengan isi kosong ya. Ada variabel isinya kosong. Kemudian saya tambah variabel baru ya, posisi dan posisi. Saya kasih nama posisi 1, posisi 2. Di mana mengambilnya? Ini. Saya ngambilnya di sini ya. Nah, saya ambilnya di sini. Nah, saya ambil sini ya, set. Nih. Ya, oh maaf. Bukan di sini. Initialize ya, initialize. Nih, set ya. Initialize. Oh maaf di sini ya. Aku bisa sebentar. Kita ambil di initialize lokal ya, tambah di sini kayaknya. Oh ini dia ya. Nah ini tambah di sini. Ambil yang ini. Masukkan di sini ya. Nah ini. Tambah lagi satu lagi, ambil di sini. Arahkan dulu ke sini ya, arahkan sini dulu. Nah, klik di sini ya, kemudian ini klik, kemudian masukkan ke sini. Nah, sehingga ada dua di sini. Ini saya kasih nama pos 1 ya, misalkan. Pos 1 tuh posisi 1. Ini saya ambil dengan pos 2 posisi 2. Saya kasih nilai awalnya ya. Nilai awal ini dapatnya di mana, di mana di mat ini ya. Ambil di sini. Nah, di sini. Ini kemudian letak di sini satu lagi. Jadi variabelnya ada 3 sekarang. Variabel yang namanya coming string saya isi dengan nilai kosong. Kemudian variabel yang namanya posisi 1 angkanya 0 awalnya. Lalu variabel yang kedua itu angkanya dikasih 0 juga. Nah, setelah variabel ini, maka saya ambil data yang tadi dikirimkan oleh ThingSpeak. Datanya seperti ini. Di mana cara ngambil datanya? Datanya sudah tersimpan di ya, dengan cara mengambilnya menggunakan perintah get response content ya. Kemudian saya pindahkan ke variabel saya ini ya. Gimana caranya? Saya buat ini. Saya ambil, saya arahkan ini di sini. Kemudian nanti ada set response type ya. Nah, oh maaf. Ini saya ambil ini ya. Saya ambil di sini. Nah, sebentar kita lihat set coming string ya, set coming string. Nah, ini ya, kita arahkan ke sini, kemudian ambil sini, letakkan di sini. Ya, ambil variabelnya, letakkan di sini, kemudian ambil get response content. Ya, ini dapatnya di mana get response content ini? Nah, ini ambilnya di sini. Get response content. Get, oh maaf, bukan ya. Ini ngambilnya di sini, response content ini dia. Get response content. Ini letaknya di sini ya. Nah, response content. Ya, jadi setelah itu, setelah ada inisialisasi variabel, kemudian
variabelnya mulai kita isi dari data yang kita ambil dari yang dikirim oleh ThinkSpeak. Yang dikirim oleh ThinkSpeak itu sudah ada di sini, tapi kita pindahkan ke variabel yang baru yang namanya coming string ini ya. Saya anggap saja seperti itu. Berikutnya kita cek apakah ya ini ada if nih ya. Jadi ini saya keluarkan aja. Ini saya buang karena sudah selesai tadi. Nah, kemudian ada if di dalamnya. If ini ambilnya di mana? Di sini ya, di control if then. Saya letakkan di sini. Nah, if jika coming string ini ya, sekarang kalau dengan perintah dua perintah ini, coming string ini sudah isinya adalah ini ya, sudah berisi dengan kata-kata ini. Sekarang saya ingin cek apakah ada di dalam kalimat yang panjang ini ada kata-kata entry ID ini. Maka saya akan cek menggunakan apa? If contain ya. Contain ini ngambilnya di mana? Contain ini. Contain ini ngambilnya di sini. If contain ya di sini. Mana dia? Nah, ini dia ya, ini. Ya, tinggal ambil tak sini. Artinya apa? Tolong cek coming string ini ada nggak kata-kata ini isinya ya. Nah, itu. Bisa juga seperti ini ya. Bisa juga ambil sini, bisa juga ini ya. Ini saya copy, bisa juga. Saya duplikat, saya letakkan di sini. Saya cek apakah di dalam kata-kata ini ya yang barusan diambil tadi, di dalam sini ada kata-kata entry ID. Di dalam kalimat yang panjang ini ada kata-kata entry ID. Maka di sini ada tulisan entry ID. Ini saya di mana saya ambil? Ambil di sini. Di teks tapi sini. Nah, ini saya petik 2 ya. Petik 2 entry ID. Saya ingin mencari kalimat entry ID ini di dalam kata ini. Berarti entry underscore ID dalam apa namanya? Entry underscore ID di antara apa? Petik 2 ya. Nah, ini dia entry ID. Jika ada maka lakukan apa? Nah, jika ada maka lakukan mulai. Kalau kita ada berarti saya ingin mengambil apa? Saya ingin mengambil angka dan mengambil kalimat dari sini sampai sini saja. Nah, ini bagaimana caranya? Kalau sudah kita peroleh kata-kata field ini, berarti saya ingin mengambil yang saya lingkari ini aja kata-katanya. Nah, ini bagaimana caranya? Maka saya mulai mencari posisi field 1 ini posisinya di mana dalam kalimat? Angkanya berapa ya? Angka indeksnya berapa dalam kalimat ini? Dalam kalimat yang panjang ini, si field 1 ini berada di posisi mana? Nah, posisi ini akan disimpan di dalam variabel post 1 ya. Nah, ini saya copy dulu. Saya duplikat ya. Nah, ini dapatnya dari mana kira-kira ini? Ini dapatnya di sini ya, di sini. Sini kita lihat di sini post 1 set. Ini ambil ke sini ya. Set. Nih. Set posisi 1 ke. Ini ngambilnya di mana? Ini ngambilnya di sini tadi. Ya, di start. Nah, ini dia ya. Nih. Ya. Kemudian ini sama ya, get coming. Oh, maaf, ini get coming string ya. Maaf, get coming string. Maaf. Ini salah tadi. Ini saya delete dulu. Delete. Ini ya. Get coming string di sini. Get coming string sini ya. Nah. Kemudian set posisi 1 pada ya. Saya cari nilai dari entry ID ini
yang ada di kalimat ini itu berdasarkan pencarian dari field ini, dan posisinya diperoleh dan disimpan di dalam posisi 1 ya. Maka start at text ini saya copy ya, duplikat, saya letakkan di sini. Lalu saya cari ya, ini di mana tulisan daripada ini ya, tulisan daripada ini nih ya. Jadi yang pertama tadi mencari di mana posisi entry ID. Kemudian yang kedua ini itu adalah nomor berapa sih entry ID ini berada di dalam kalimat ini ya, nomor berapa dia, nomor berapa mulainya ya, indeksnya nomor berapa si field ini dalam kalimat yang panjang ini simpan di posisi 1 ya. Nah, berikutnya adalah jika sudah dapat posisi 1, maka ini sudah ketahuan ya, field 1 ini di mana posisinya. Nah, yang berikutnya adalah kita melakukan pembuangan ya. Saya ingin membuang semua, ada titik 2, ada petik ya, ada koma, ini ingin saya buang semua. Sehingga yang muncul cuma yang terakhir adalah field 1 45, field 2 40, field 3 0 ya. Jadi yang titik 2, petik 2, koma ini maunya saya buang semua. Ya, nggak ada lagi. Ya, ini nggak ada lagi nih. Nah, ini nggak ada titik ini, tidak ada. Gimana caranya? Pertama, saya replace all text ya. Kata-kata yang tadi ya, kata-kata yang sudah dapat tadi ya, com-string tadi variabelnya, itu saya isi lagi dengan kata yang lebih pendek lagi ya, yang ini aja isinya nanti ini saja, tanpa ada titik, ada petik, ada titik 2, ada koma, ada ini lagi ya, yang tinggal hanya field 1 45, field 2 40, field 3 0 misalkan. Nah, ini caranya adalah dengan cara saya set dulu coming string yang terbaru ya. Set coming string ini saya ambil di sini di variable set coming string ini, maaf ini ya, set coming string ini saya letakkan di sini. Kemudian replace all text ya, replace all text ini dapatnya di mana ini? Saya baca di sini ya, replace all text, di sini ada replace all text ya, ini replace all text. Nah, replace all text ya, ini saya buang saja, coba. Nah, ini bisa dibuang, bentar ya. Replace all text ya, dengan apa? Nah, segmen text-nya siapa? Segmen text-nya ya. Saya mulai mereplace all text mulai dari sini ya, mulai dari field 1 sampai terakhir. Nah, ini perintahnya di sini ya. Saya masukkan dulu ini ngambilnya di mana nih? Ini ngambilnya di sini. Nah, ya. Mulainya dari mana ya? Jadi saya ingin membuang dulu apa nih? Saya ingin membuang dulu petik 2 ya. Saya ingin membuang petik 2 dulu. Maka ini saya ambil di mana nih? Ini dari sini. Jadi perintah ini itu untuk membuang kata apa ya? Petik 2. Bentar. Kita ambil di sini. Nah, ini ya. Ini. Saya ingin membuang petik 2 ya. Dengan digantikan dengan kosong ya, dengan tidak ada tanda. Berarti saya replacementnya, penggantinya apa ya?
Yang mau diganti petik 2, yang penggantinya apa? Oh, penggantinya saya ingin kosong aja, nggak ada karakter ya. Berarti saya letak aja kosong di sini. Ya. Kemudian dari mana ke mana ya? Segmen tagnya dari mana ke mana? Oh, dari field ini sampai habis. Ya. Dari field ini sampai habis. Berarti saya harus letakkan segmen tagnya dari mana? Segmen teksnya dari coming string yang kita sudah ambil tadi, yang kita sudah berisi. Ini saya copy aja, duplikat dari ya, yang ada di coming string tadi. Kemudian mulainya di mana? Mulainya dari posisi 1 yang diambil dari sini ya. Get posisi 1 ya. Saya ambil get posisi 1 dengan cara ini, ngambilnya di mana nih get posisi 1? Ya, di posisi 1 tapi dilekatkan di sini ya. Di sebuah variabel tapi letakkan di sini. Nah, ini ada get posisi 1. Get posisi 1. Kemudian panjangnya berapa? Nah, panjangnya ini berarti kita cari dulu ya, panjang kata ini dari sini ke sini tuh panjangnya berapa itu ya. Nah, kita cari dulu panjang dari seluruh kata ya, seluruh katanya berapa ya. Jadi lengthnya itu kemudian panjang seluruh kata kemudian dikurangi dengan indeks yang ada di sini tadi ya. Jadi panjang seluruh kata ini berapa tadi? Nah, kemudian dikurangi dengan indeks posisi 1 yang kita temukan di sini tadi. Ya, maka ini saya coba duplikat ya. Duplikat dulu di sini. Oke, kita turunkan dulu. Berapa panjangnya? Panjangnya itu adalah panjang dari tulis data yang ini tadi, kalimat yang panjang ini tadi. Berapa panjangnya ini bisa ditulis, bisa dicari ya menggunakan length ini ya, length dari get coming string ini dicari, kemudian dikurangi dengan posisi 1. Nah, tadi saya sudah bilang ya, posisi 1. Posisi 1 ini adalah posisi yang ada di sini. Nah, posisi field ini. Field ini posisinya berapa? Jadi panjang kata ini dikurangi ini ya, dikurangi ini. Nah, sehingga yang tertinggal adalah ini cuma. Itu ya. Tinggal itu. Nah, ini adalah ininya. Ditambah 1 karena mulainya dari F ya. Dikurang 1 karena saya ingin membuang kurung kurawal yang paling belakang ini. Ya, itu dia. Nah, ini di mana ngambilnya ini? Yang ini adalah matematika ya. Matematika itu berarti math di sini. Ya. Pertama, kita ambil dulu pengurangan dengan 1 ya. Ini ya, kurang berarti ya, kurang. Nih. Coba kita ini kan dulu. Kurang ya. Ini dikurang dengan 1 ya. Coba kita lihat. Dikurang dengan 1 dulu. Ini di mana cara ngambil ini? Kita ambil di math juga. Math kurang 1 mana ini ya? Nih, konstanta berarti. Dikurangi dengan 1. Oke. Kemudian ini apa nih? Ini dijumlah. Ya. Kita cari penjumlahnya. Penjumlahnya dengan 1. Kita ambil di sini penjumlah. Math penjumlah. Mana penjumlah ini ya? Tak sini. Tak di dalam sini. Nah, apa yang mau dijumlah? Length ini dikurang 1, dikurang get post ditambah 1. Berarti ini 1 ini ya. 1. Kita ambil lagi 1 di sini. 1. Nah, kemudian ini apa? Ini adalah isi dari panjang dari kata yang panjang tadi, berapa panjangnya, berapa banyak karakternya dikurang dengan posisi 1. Maka kita masukkan di sini adalah pengurangan. Math pengurangan, mana pengurangan? Ini ya. Nah, terus 2 ini apa isinya? Ya ini ya. Panjang dari coming string ini berapa panjangnya? Ini length ini dapatnya mana? Length itu dapatnya di text ini ya. Kita ingin mencari panjang huruf daripada variabel ini ya, isi variabel tadi. Maka ini get coming string dapat di mana? Ya, ini aja di copy. Duplikat, masukkan ke sini ya. Maaf, masukkan ke sini ya. Oke, berapa lengthnya? Lalu kemudian dikurangi dengan siapa? Dengan posisi 1. Posisi 1 ada di mana? Posisi 1 ada tadi adalah get posisi 1. Ini ya, kita ambil get posisi 1 di mana? Ini aja ya, di copy. Nah, ini di copy aja.
duplikat, ini masukkan ke sini. Nah, itulah hasilnya ya. Ini hasilnya sama. Ini saya buang aja. Oke, inilah. Jadi tujuan ini replace all text ini adalah tujuannya yang ini ya. Tujuan yang ini dengan ini dan blok yang belakang ini adalah tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengambil kata ini sampai sini saja ya. Nah, sampai 0 ini, dari field F sampai 0. Yang ini hilang nanti ya, yang buka kurung curl terakhir. Kemudian di sini habis. Tinggallah ini aja, kata-kata di sini aja yang saya lingkari kotak ini. Itu tujuan daripada ini sama ini. Lalu kata ini ya disimpan di dalam variabel yang coming string tadi. Simpan lagi dalam coming string. Itu tujuannya ya. Nah, setelah dapat itu bagaimana sekarang? Kita kerjaan kita adalah mengambil ini saja lagi ya. Angka 45. Jadi semakin kecil skup pekerjaan kita. Gimana caranya? Ini saya buang dulu ya. Nah, ini saya buang dulu. Oh, maaf, tadi menghilangkan ini sekalian ya, menghilangkan tanda ini dulu, maaf. Jadi yang ini tadi ya. Saya ulangi lagi, yang ini dan belakangnya itu adalah mengambil kata dari sini, kemudian sekaligus menghilangkan tanda petiknya ya, tanda petiknya. Nih, langsung hilang. Tapi tanda titik duanya dan komanya masih ada, maka kita terpaksa harus kerjakan yang menghilangkan apanya di sini. Kita hilangkan lagi titik duanya dengan cara apa? Menggunakan ini ya. Ini saya buang dulu sebentar. Maaf. Nah, sekarang kita saatnya membuang ya. Saatnya kita membuang titik duanya ya, titik dua. Kalau tadi sudah terbuang sambil memotong kata, mengambil kata yang ada di sini, yang di kotak ini, sekaligus membuang titik petik dua ya. Tapi titik dua dan komanya masih ada. Nah, kita saatnya membuang titik duanya dengan cara seperti ini ya. Ini aja saya copy. Nah, ini saya letak lagi di sini. Nah, ya. Yang sudah ada tadi, teks yang sudah terurai tadi, kita hilangkan lagi titik duanya dengan cara seperti ini. Replace all text, ini titik dua kita isi ya. Kalau tadi ini petik dua, ini titik dua, diisi dengan apa? Di replace dengan kata kosong atau karakter kosong ya. Setelah ini selesai, maka yang terakhir adalah menghilangkan koma. Nah, caranya sama ya. Ini kita hilangkan komanya lagi. Nah, ini ya. Kita hilangkan komanya. Ini koma, isinya koma. Ini isinya kosong ya. Akhirnya nanti yang muncul adalah tinggal apa? Tinggal field 1 angkanya doang, field 2 angkanya doang, field 3 tulisan 0 ya. Petik 2, titik 2, komanya sudah hilang semua. Dengan menggunakan 3 step ini, step 1, step 2, step 3 ya. Nah, kemudian baru kita potong lagi ya. Bagaimana caranya ini? Memotong lagi, ingin mencari angka 45 ini bagaimana? Ya, kita mulai mencari posisi 1 ya. Itu kita set dulu posisi 1 ya. Posisi 1 yang tadi ya, tarik kita duplikat dulu.
Ini saya letakkan di sini. Nah, ini ya. Posisi 1. Posisi 1 itu mencari kata-kata posisi 1 ya. Mencari kata-kata field 1 berarti sekarang. Sekarang saya ingin mencari kata-kata field 1 di dalam kata-kata yang sudah terpotong tadi ya, sudah gundul tadi lah. Sudah tidak ada lagi aksesorisnya, cuma hanya kata-kata field 1. Saya ingin mencari di mana posisi F ini ya. Di mana saya posisi F ini? Di field 1 dan F dari field 1 ini. Nah, itu dengan cara seperti ini. Simpan posisi F ini berapa indeksnya, misalkan 5 atau 0 ya. Atau berapa. Kemudian simpan di variabel posisi 1 dengan cara seperti ini ya. Posisi 1 itu isinya adalah dari dimana kata-kata field 1 itu berada di dalam kata-kata yang ada di dalam variabel coming string ya. Kemudian kita cari field 2. Nah, ini field 2 ini F-nya ini berada di mana? Nah, kita cari yang kedua, disimpan di posisi 2. Di posisi 2. Bentar, saya duplikat dulu ya. Nah, nih. Posisi 2 nanti ini gunanya untuk mencari kata-kata field 2 di dalam kalimat yang disimpan dalam variabel coming string tadi, yaitu kalimat yang ini ya. Jadi kita cari field 1, kita cari field 2. Sudah pasti nanti di antara field 1 dan field 2 ini adalah angka 45 ya. Angka 45 ini. Nah, kita dapat posisi 1 dan posisi 2 ya. Setelah dapat posisi 1 dan posisi 2, nah ini kita delete dulu. Setelah kita dapat posisi 1 dan posisi 2, maka yang terakhir adalah set label 1 ya. Nah, berarti kita sudah mendapatkan apa? Kita sudah mendapatkan maksudnya kita sudah siap menulis label 1 ini berdasarkan apa? Pemisahan kita nanti, pemisahan field 1 dan kata-kata field 2 ini ya. Nanti field 1 dan field 2 ini tidak kita gunakan, tapi yang kita ambil adalah angka 45-nya aja. Nah, dengan cara seperti ini. Label 1 teks itu disetting dengan cara mencari ya, mencari atau mengambil kata di antara kata-kata field 1 dan kata-kata field 2. Nah, ini caranya. Segmen teks ya. Ambillah teks yang berada di coming string tadi ya, di coming string ini tadi. Coming string tadi isinya kan cuma ini, dari field 1 sampai 0 ini ya. Mulainya dari mana? Mulainya dari posisi 1 yang tadi di sini ya, sampai ditambah 6. Coba posisi 1-nya di sini ya, posisi 1-nya di sini tambah 6. F1 2 3 4 5 6. Ya, ini dia nih. Ini 6 ini, 6 angka ini. Sebentar. Saya ini dulu ya. Yes, ya. Ini tadi angkanya dapat posisi 1. Ini disimpan di posisi 1 angkanya ya. F ini disimpan di posisi 1 angkanya misalkan 0. Ditambah dengan 6 buah. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini berarti angka setelah ini kan 45 ya. Setelah field itu 45. Tambah dengan 6. Ya, makanya ini ditambah dengan 6 ya. Posisi 1 itu ditambah dengan 6. Berarti 6 itu maksudnya nanti ada I, E, E, L, D ini posisi ini. Itu berarti setelah ini ada 45 ya, posisinya itu. Makanya ditambah 6 ya, untuk menghilangkan, untuk menghindari yield 1 ini ya, yield 1 ini. Tambah 6 agar dia memposisikan di angka 4 ya. Nah, kemudian panjangnya berapa? Mau ngambil berapa? Oh, mau mengambil dari angka 4 ini sampai sebelum F field kedua. Nah, maka dari itu di sini get position 2 ya, dikurangi dengan get position 1 ditambah 6 ya. Maksudnya apa? Posisi 1 get position 2, ini position 2 ini berapa nih? Nah, ya, berapa misalkan 12 misalkan ya. Dikurangi dengan posisi 1, ini posisi 1. Nah, ini kan ditambah 6. 6 tuh di sini ke sini. Nah, akhirnya apa? Dengan perintah ini, maka yang tersegmen itu adalah angka ini saja. Tersimpanlah ke label 1 teks ya. Nah, itu hasilnya nanti ya. Nah, ini jadi agak rumit juga ya. Hanya mengambil angka 45 ini aja antara field 1 dan field 2, bloknya juga panjang seperti ini. Ya.
Kita lihat sekarang seperti inilah hasilnya nanti ya. Baik, kita coba ya. Jadi setiap 1 menit sekali nanti smartphone kita akan mengeksekusi timer ya. Timer mana? Timer ini ya. Timer ini akan mengirimkan minta data dari field 3. Kemudian jika data tersebut datang, maka ini akan dieksekusi ya. Akan dieksekusi. Ini dari atas ini sampai ke bawah itu akan dieksekusi, akhirnya muncul di label 1. Itu aja kerjaannya berarti ya. Setiap 1 menit dia ambil data, kemudian dipisah-pisahkan, tampilkan di label 1. Nah, ini belum pakai label 2 ya. Ini label 2 dan label selanjutnya bisa Anda teruskan lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Kita lihat sebentar ini kenapa masih ada tanda silang ya. Oh, maaf, ini di sini ya. Ini di sini ya. Maaf, ini tadi di sini ya, saya pindah ya. Ya, di sini letaknya in ini ya, in. Nah, kemudian kita lihat di sini hasil dari eksekusinya. Kita update dulu, misalkan sensornya ya. Sensornya kita update dulu. Nah, contoh ya. Kita ingin mencoba menampilkan di smartphone. Ya, maaf, di smartphone seperti ini ya. Saya konekkan dulu smartphone saya. Kita konekkan dulu smartphone-nya. Connect AI Companion. Kemudian scan. Ya, scan. Sudah selesai. Nah, kita lihat di smartphone saya. Nah, ini smartphone ya. Kita lihat tadi bahwasanya kita sudah membuat program di sini ya, di App Inventor. Untuk tombol sudah selesai. Sekarang untuk membaca data, mengupdate data secara otomatis setiap 1 menit sekali. Nanti tampilnya di label 1 ya. Nah, di sini ya. Ya. Nah, ini 1 menit tadi dia membaca 0 ya. 0 kenapa? Kenapa dia terbaca 0 di sini? Karena memang belum ada data yang terakhir yang masuk ya. Yang masuk tuh yang baru belum ada. Ini yang lama ini. Gimana cara kita mencoba ini dimasukkan? Ya, terpaksa kita, karena sensor kita nggak punya, terpaksa kita pakai address lagi ya, address bar lagi. Kita coba mengupdate datanya dulu ya. Nanti kita coba pakai yang ini saja. Ini ya. Kita coba menggunakan ini write ya, write ini ya. Ctrl C. Kita coba mengupdate data secara manual dulu ya, secara manual dulu di sini. Ctrl V. Fieldnya field berapa tadi? Field 1 ya. Field 1 misalkan datanya saya kasih 100. Kemudian API key-nya untuk write apa? Bukan ini ya. API key untuk write yang di sini itu adalah di sini. Untuk write di sini API key-nya ini ya, saya ganti. Ctrl C. Letakkan di sini, ganti ini. Nah, ini ya. Sekarang saya tekan enter di sini. Kita lihat di sini apakah berubah. Ya. Saya kasih angka berapa tadi? Nah, ini udah berubah ya.
Sekarang saya ganti angka 100. Apakah di smartphone juga begitu? Ya, di sini berarti angka 100 ya. Kita lihat nanti di smartphone saya ini apakah sudah berganti dengan 100. Ya. Ya, kita tunggu saja. Nah, ini nanti kita tunggu ya. Apakah di smartphone saya juga? Ini 1 menit sekali dia akan mengupdate. Ya. Kita tunggu dulu. Nah, ini udah 100 ya, udah 100. Berarti data yang kita update tadi di ThinkSpeak itu akan terbaca di smartphone kita angka yang sama. Ya, coba lagi kita update sendiri lagi ya di sini. Walaupun ini sebenarnya dari sensor ya. Soalnya ini dari sensor ini. Misalkan kita kasih data 77 ya. Enter. Nah, maka di sini akan berubah 77. Dan di smartphone kita lihat. Nah, ini 77 enggak nih? Nah, ini 77 ya. Turun, kita lihat di smartphone kita ini masih 100. Sebentar lagi dia akan mengupdate. Ya. Ya, kita tunggu saja apakah 77. Nah, kita lihat dulu sebentar, masih timingnya masih berjalan. Nah, ini 77 ya, sudah berubah 77. Saya rasa itu yang bisa saya berikan contoh bagaimana membuat aplikasi yang ada di smartphone untuk membaca data dari ThinkSpeak ataupun memasukkan data dari smartphone ke ThinkSpeak ya, ke ThinkSpeak, ke channel yang ada di ThinkSpeak. Nah, dengan coding seperti ini. Jadi codingnya seperti ini tadi ya. Nah, if-nya tadi ada yang salah, tadi sudah saya pindahkan ke sini ya. Di dalam ini ada if in ya. Ini in. Nah, in. Nah, ini in ya. Di dalam in ini, di dalam initialize lokal ini ada set, ada if ya. Dan seterusnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.